apa-apa. Nah, jadi ya yuk syukur. Oh, ya, kok nggak bisa. Mati.
Udah masuk. Itu potret atau landscape ya? Ustaz? Gini ya? Ustaz? Apa? Posisinya ya? Eh, Posisinya gini ya? Kalau zoom ya? gini aja. Oh gitu. Gini. Apa namanya? Miring aja. Nah, cuman Anda nggak bisa jadiin ini sebentar. Nggak bisa. Oh, ini. Oke, sama dia di switch jadi ini. Nah, Ini matikan dulu. admin. Ini. Lihat dulu. Coba dites.
Tes, tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nggak ada ya? Ada suaranya cuma kurang jelas Ustadz. Oh, jelas suara. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Suaranya feedback Ustadz. Suaranya kecil. Feedback dan kecil. Feedbacknya kecil. Ada dua perangkat berdekatan Ustadz. Ada Aduh, apa berdekatan? Oh, iya. Saya udah manual dulu. Iya. Bil aja, mohon menunggu ya, ada ini teknis. Suaranya masih black. Oh, berarti nggak bisa dua. Ini ada magnetnya, itu ada magnetnya jadi feedback. Ini, Oh, iya. sekarang sudah jelas Gini, Ustadz. assalamualaikum. Bagus ini. Sudah jelas, Assalamualaikum. Ustadz. Sudah jelas Ustadz. Ya, bagus. Mohon maaf jemaah semua karena sinister Pak. kami lagi ada peralatan baru sehingga ada kendala teknis sedikit. Ya, assalamualaikum. Jelas suara saya? Jelas? Alhamdulillah jelas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Willy sebagai admin kajian online hari ini. Wah, kedengaran suaranya. Mohon untuk peserta kami meminta waktu sebentar untuk setting terlebih dahulu. Insya Allah sekitar 5 menit lagi kita mulai. Halo? Suara saya jelas? Oke, nggak apa-apa kita. Oh ya. Masya Allah. Ya. Oh ya, sebentar. Tapi suara ini tadi pas pertama anak kedengaran ya suaranya yang di sana. Suaranya istri itu. Tapi pas sekarang Tes suara anak ada Ustadz? Tes. suara saya ada? Ada. Oke. Suara anak ada nggak? Oke, ada. Ada. Aku mendengar suara yang kamu juga. Enggak. Coba Kang Willy bicara sebentar. Tes. Ada Ustadz suara anak? Enggak ada. Enggak apa-apa lah kita ini. Videonya di itu. Nanti ditampilkan yang file kemarin akhir.
Nanti ada di bagian share, Kang. Kang Rudi mau nge-share ada file ya. Kang Willy mau nge-share file. Itu tuh di sana tuh. Di WhatsApp. Suara saya kok nggak masuk? Ustaz. Udah ada audit ininya, udah materinya udah ada. Bisa ditampilin? Oh, udah ditampilin bisa. Di layar, di screen-nya itu. Di screen Zoom, share screen. Nah itu share screen. Bukan sih? Itu yang hijau. Nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Bukan share screen. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bawah speaker. Ada bisa. Udah. Afwan, peserta ada. Ada, udah pada masuk peserta. Udah kita masuk mulai aja ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf karena ketidaknyamanannya dan keterlambatannya karena ada permasalahan teknis sehingga kita terlambat sekitar berapa belas menit. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa kembali berkumpul bermajelis di dalam sebuah majelis ilmu. Majelis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menyusuri sebuah jalan yang dia di situ menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada para penuntut ilmu agama. Bagaimana tidak? Karena ketika seseorang menuntut ilmu, Allah akan berikan dia pengetahuan yang terpenting antara lain bagaimana agar ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwa ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala bila memenuhi dua kriteria dasar. Yang pertama adalah ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan mereka tidak diperintah atau orang-orang yang beriman tidaklah diperintah melainkan agar mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua adalah syarat diterimanya ibadah adalah
mutaba'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau kita dalam beribadah mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, bila engkau mengaku mencintai Allah, maka itu ikutilah aku. Dan Nabi SAW telah memberikan peringatan dari dalam beribadah, jangan sampai kemudian kita beribadah tanpa mengikuti petunjuk beliau. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa melakukan sebuah perbuatan, sebuah amalan dalam ibadah yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka ibadah tersebut tertolak di sisi Allah. Dan yang alhamdulillah akan kita pelajari menjelang datangnya bulan yang penuh barokah adalah kita mempelajari mengenai fikih siam atau fikih yang berhubungan dengan puasa. Kita niatkan kembali bahwa kita di sini belajar agar Allah mempermudah kita di dalam ibadah nanti Ramadan di atas basirah, di atas petunjuk ilmu. Dan pemahaman kita terhadap ilmu, ya, pemahaman kita terhadap ilmu merupakan sebuah kebahagiaan, karena Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma yuridullahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan mudahkan bagi dia dalam memahami agama. Jemaah yang semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dan berikan taufik untuk beramal di dalamnya. Pembahasan kali ini insya Allah kita mengenai sifat puasa Nabi SAW berdasarkan pemahaman para ulama yang diakui oleh umat Islam. Dan yang untuk memudahkan, screen-nya muncul ya udah. Oke. Untuk memudahkan kita dalam memandu, maka saya gunakan salah satu kitab yang atau matan yang sangat terkenal, yaitu Matan Abi Suja atau buku kecil yang isinya ringkasan fikih yang sangat dikenal di masyarakat Indonesia dari generasi ke generasi, yaitu Matan Abi Suja yang dipelajari di pesantren-pesantren. Kenapa saya pilih buku ini? Pertama, selain buku ini ringkas, dia juga adalah buku yang sudah sangat familiar di masyarakat Indonesia. Sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan kecocokan dengan mungkin yang telah dipelajari oleh orang tua kita atau masyarakat kita sebelumnya. Ya. Namun yang kedua, untuk penjelasannya atau dalam istilahnya syarahnya, saya akan menggunakan penjelasan dari berbagai referensi dari berbagai madhab. Karena pada hakikatnya memang kita di masyarakat sekarang modern, kita dapatkan informasi begitu banyak. Ya, ada yang mengatakan katanya ini begini, katanya itu begitu. Nah, kadang ini membingungkan kita. Oleh karenanya, bila kita mengetahui mengenai fikih perbandingan, kita bisa menundukkan permasalahan. Kenapa ini berbeda, kenapa yang satu bilang begini, satu bilang begini. Kita dudukkan permasalahannya, ini pendapat siapa, lalu kemudian bagaimana dalil mereka. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita akan mulai. Ya. Buku ini aslinya, sebagaimana Anda lihat, semua di sebelah kanan itu dalam bahasa Arab aslinya. Kitab Usyam atau kitab dari puasa. Ya. Secara istilah tentunya kita ketahui puasa ini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan dari sejak terbitnya fajar as-shadiq, fajar yang kedua atau ketika adzan ya istilahnya sekarang, sampai ghurubi syams atau sampai matahari terbenam. Di sini penulis menyebutkan syurutu wujubi syam, syurutu wujubi as-syam atau syarat wajibnya syam, saum. Maksudnya kepada siapa saum ini diwajibkan. Yang pertama disebutkan syarat yang paling utama adalah dia adalah Islam. Selain dia syarat wajib, dia juga syarat sahnya. Syarat sahnya diterima saum seseorang adalah ketika
dia seorang muslim. Maka seorang kafir tentunya dengan alasan apapun dia berpuasa, ya. Banyak karena di masyarakat kita banyak yang kadang orang kafir suka ikut-ikutan puasa dengan niat menghormati, ataupun saya merasa ada ada perasaan spiritual dalam melaksanakannya. Namun di sisi Allah, apa yang mereka lakukan ini sia-sia, dianggap tidak sah. Ya. Lalu bagaimana hukumnya? Ya, saya akan nanti sebutkan permasalahannya secara ringkas saja. Lalu bagaimana kemudian bila seseorang yang baru masuk Islam, ya, di tengah bulan Ramadan, apakah dia harus berpuasa? Jawabannya, bila dia, kata para ulama, bila dia mengucapkan syahadatain di tengah bulan Ramadan, maka sisa dari bulan Ramadan dia harus wajib bagi dia berpuasa. Adapun bila dia bersyahadat di siang hari, maka disunahkan, ya, sebagian ulama ada yang mewajibkan, untuk dia menahan diri dari makan dan minum sampai datangnya maghrib, sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Namun pendapat yang paling kuat, dia sebenarnya mustahab atau disukai saja dia menahan diri sampai maghrib. Ya. Adapun di hari-hari berikutnya, maka dia harus ikut saum kembali atau saum bersama kaum muslimin. Lalu bagaimana dengan naudzubillah, misalnya seseorang, ya, yang berhubungan dengan Islam ini, seseorang yang murtad, lalu dia waktu muslim, seseorang yang murtad lalu kemudian masuk kembali Islam. Apabila ketika dia muslim dahulu, ya, dia mempunyai hutang saum, maka ketika dia kembali masuk Islam, dia harus mengqadha hutang saumnya. Ini pendapat dari jumhur ulama. Yang berhubungan dengan syarat wajib puasa, yaitu Islam. Yang kedua kemudian mengenai syarat wajibnya adalah balik dan berakal. Ya, ini merupakan syarat wajibnya berdasarkan hadis Nabi SAW, rufi'al qalam an thalathatin, catatan amal seseorang itu diangkat dari, atau catatan amal diangkat dari 3 golongan. Pertama, anin naim hatta yastayqidha, dari seseorang yang tidur sampai dia bangun. Anis sabi hatta yablugha, dari seorang anak sampai kemudian dia balik. Wa anil majnun hatta yaqila, dan dari seseorang yang gila sampai dia kemudian sehat kembali. Oleh itu disebutkan, ya, catatan amal itu baru dicatat ketika dia telah balik. Ya. Namun begitu, para ulama mengatakan apabila anak tersebut mampu kira-kira berpuasa, maka walinya wajib untuk memerintahkan dia saum. Wajib untuk memerintahkan saum. Sebagaimana seorang wali wajib memerintahkan anaknya pada usia 7 tahun untuk sholat dan memukulnya di usia 10 tahun. Ya, memukulnya untuk usia 10 tahun. Dan sebagian ulama mengatakan begitu pula dengan puasa. Jadi diperintahkan sejak mulai tamyiz, mulai bisa membedakan, ya, misalnya air panas, air dingin, ya, mungkin sekitar 7 tahun, yang baik dan buruk secara umum, ya. Lalu kemudian dipukul ketika 10 tahun, ya. Namun istilah ulama dengan istilah pukulan ini tentunya bukan pukulan yang keras, ya. Pukulan ini kadang hanya cuman pukulan peringatan, bukan pukulan, bahkan disebutkan karena para ulama memukul itu maksudnya kalau disebutkan para ahli fikih antara lain memukul dengan kayu siwak. Kayu siwak itu sangat kecil, ya, dan tidak terasa. Tapi ya itu sebagai sebuah peringatan, Kemudian begitu pula kemudian bila seseorang dia balik ketika di siang hari Ramadan, ya, maka disunahkan dia, disukai menurut mazhab Syafi'iyah untuk tetap berpuasa sampai kemudian, atau dia ikut ketika di siang hari dia ternyata balik, yang disunahkan untuk tetap atau mengikuti kaum muslimin untuk tidak makan dan minum sampai maghrib. Ya. Sama juga dengan orang yang gila, ya, naudzubillah, kemudian bila di tengah hari dia sehat, maka dia disunahkan untuk menahan diri untuk makan dan minum bersama kaum muslimin sampai maghrib. Nah, ini sebagai para ulama mengatakan juga sebagai salah satu bentuk
penghormatan kepada bulan yang suci ini, juga kepada orang-orang yang berpuasa ya. Masya Allah. Sedangkan sekarang kita di masyarakat banyak orang justru banyak yang mengumbar ya, makan di hadapan orang yang berpuasa. Lalu bagaimana dengan orang yang orang yang kalau orang yang gila jelas dia tidak diperintahkan, tidak wajib buat puasa. Lalu bagaimana dengan orang yang terkadang bicaranya benar, terkadang tidak, atau setengah hampir gila gitu ya. Begitu pula al-ma'tuh kata para ulama, orang yang akalnya terdapat sesuatu namun belum sampai kegilaan penuh ya. Maka dia la sauma alaihi wa laisa alaihi qada. Tidak ada kewajiban saum bagi dia ya. Dan apabila kemudian ternyata anggaplah dia kena penyakit gangguan otaknya ini setengah tahun, ketika dia sehat maka tidak ada kodok, tidak perlu dikodok. Tidak perlu dikodok. Karena dia dianggap sebagai bagian dari kegilaan. Begitu juga al-mukharrif. Ya. Yaitu orang yang pikun, ya. Juga tidak ada qada. Dan tidak diwajibkan bagi dia. Lalu juga dengan orang yang kata para ulama man usiba bi fuqdani adzakir, orang yang bermasalah dengan memorinya atau orang yang kehilangan memorinya ya. Entah mungkin karena suatu ya naudzubillah misalnya tabrakan atau apa sehingga dia kehilangan memorinya ya. Sehingga linglung. Maka para ulama mengatakan fala yajibu alaihi shaum. Tidak diwajibkan bagi dia berpuasa. Sebagaimana ini difatwakan oleh Al-Lajnatu Ad-Daimah, lembaga fatwa yang terdiri dari para ulama besar di kerajaan Saudi Arabia. Lalu bagaimana dengan seseorang yang pingsan? Ya, apakah wajib bagi dia puasa? Ya. Para ulama memperinci hal tersebut. Contohnya adalah apabila seseorang pingsan ataupun dia kehilangan kesadaran karena bius, ya, misalnya dia mau mau dioperasi, lalu kemudian kehilangan kesadaran karena bius, dan dia malamnya sudah berniat untuk berpuasa, ya. Kemudian dia kehilangan kesadaran sebelum datangnya fajar atau sebelum adzan subuh. Lalu kemudian dia baru sadar atau siuman ya ketika lewat maghrib, maka puasanya atau dia dianggap tidak berpuasa. Dia dianggap tidak berpuasa walaupun malamnya dia sudah berniat ya. Walaupun malamnya sudah berniat, karena salah satu syarat utama puasa adalah niat ya. Kecuali bila seseorang berniat ya. Kemudian dia mendapatkan subuh, lalu misalnya jam 10 atau jam 9 pagi dia pingsan ataupun dibius. Dan sesaat sebelum maghrib ya, dia siuman. Atau ada waktu kemudian sampai sebelum maghrib dia siuman ya. Maka puasanya sah. Maka puasanya sah. Dan tidak perlu dikodok. Ini antara lain pendapat para ulama madhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi bila ada seseorang di bulan Ramadan ini, dia misalnya berpuasa, lalu jam 9 pagi dia dioperasi, ya, dikasih bius, dioperasinya lama sampai jam misalnya 5:30. Dia masih dapat waktu sedikit, walaupun sedikit sebelum maghrib, maka puasanya dianggap sah oleh para ulama. Kemudian syarat berikutnya yang disebutkan oleh Abu Suja atau ulama yang penulis buku ini adalah disebutkan dia mampu untuk berpuasa. Dia mampu untuk berpuasa. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Oleh karenanya, ya, puasa diwajibkan bagi orang yang sehat dan selamat dari penyakit. Ya. Dan bagi orang yang sakit, secara ringkas, bagi orang yang sakit namun dia diharapkan bisa sembuh, maka dia akan mengkodo di hari yang lain. Ya. Mengkodo, dia kewajiban bagi dia mengkodo. Sebagaimana firman Allah SWT, "Man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar." Barang siapa yang mendapati ketika di bulan Ramadan dia sakit ataupun dalam safar, maka dia menggantinya di hari-hari yang lain. Namun ada orang yang kemudian sakitnya itu sulit diharapkan kesembuhannya. Sakitnya menahun dan kita lihat, waduh kayaknya harapannya susah untuk sembuh. Maka dia tidak perlu mengqadha, kata para ulama, cukup dia membayar fidyah. Cukup membayar fidyah. Dan juga selain yang disebutkan oleh penulis Abu Suja dalam syarat wajib puasa, ulama juga atau ulama-ulama lain menambahkan syarat-syarat dari wajib puasa, antara lain dia mukim atau tinggal di sebuah tempat. Tinggal di sebuah atau di tempat kampungnya tersebut, ya. Bukan orang yang berpergian. Adapun orang yang berpergian, dia dikasih pilihan. Boleh bagi dia berpuasa dan juga boleh untuk berbuka. Namun tentunya nanti dia qadha. Dan ini kesepakatan ulama dari 4 madhab. Lalu kemudian apabila safarnya ini mudah, tidak melelahkan, ya, maka manakah yang lebih afdol? Apakah dia berpuasa ataukah tidak, ataukah dia berbuka? Ya. Karena kan ada sebagian orang bilang yang afdol katanya kita buka saja karena ini kemudahan dari Allah dan Allah lebih menyukai rukhsahnya diambil, ya. Itu memang sebagian pendapat ulama. Namun pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama dari Hanafiyah dan Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan apabila safarnya dia tidak membuat dia kesulitan, tidak susah payah, ya. Artinya pesafar sekarang terutama alhamdulillah misalnya pakai pesawat nyaman, ya, ataupun pakai kendaraan yang juga nyaman, maka yang afdol bagi dia tetap berpuasa. Dan ini madhab jadi jumhur ulama. Kemudian apabila memang dia mengalami kendala, dan yang afdol tentunya dia diperbolehkan untuk berbuka puasa apabila memberatkan perjalanannya. Namun bila yang ringan, dia paling afdol dia tetap berpuasa. Ini menurut jumhur ulama. Sebagian ulama juga, sebagian ulama mengatakan wala yuftir al-musafir idza nawal iqamati arba'ata ayamin fa aktsar. Begitu pula ketika seorang yang musafir, contohnya dari Bandung ke Surabaya. Selama perjalanan dia diberikan pilihan, boleh berbuka atau tidak, tergantung keadaan dia, ya. Kemudian bila sampai Surabaya dan dia berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari. 4 hari dan lebih, ya. Maka sebagian ulama terutama dari madhab Malikiyah dan Syafi'iyah dan juga sebagian dari ulama Hambali atau Hanabilah, mereka mengatakan lebih baik bagi dia untuk lebih baik bagi dia untuk berpuasa. Ya, walaupun status dia di Surabaya tentunya masih musafir, cuman karena lebih dari 4 hari, ya, maka dia yang tepat adalah dia berpuasa bersama masyarakat di sana. Kecuali kalau dalam perjalanan menuju Surabaya dia diperbolehkan untuk berbuka. Kemudian di antara syarat wajib puasa, para ulama juga menyebutkan hulul mar'ati minal haid wa nifas. Bersihnya seorang wanita dari haid dan nifas. Ya. Bersihnya seorang wanita dari haid dan nifas. Dan ini dalilnya banyak dan alhamdulillah sudah banyak kita ketahui.
saya langsung saja permasalahan berikutnya, yaitu sebagian ulama juga menyebutkan bagaimana bila seorang wanita dia ingin mendapatkan afdoliyah bulan Ramadan sehingga dia meminum obat penunda haid. Ya, contohnya ketika ada seorang wanita Allah berikan rizki untuk untuk umrah pada bulan Ramadan. Tentunya umrah bulan Ramadan memiliki keutamaan setara dengan haji bersama Nabi SAW. Nah, kemudian dia minum obat penahan haid selain buat dia untuk umroh dia, ya, supaya tidak jatuh haid. Yang kedua juga agar dia bisa berpuasa di tempat yang terbaik, di tempat yang mulia, yaitu di tanah suci. Apakah boleh seperti itu? Para ulama kontemporer, contohnya ulama-ulama yang di tanah suci, ya, ulama Saudi Arabia, mereka mengatakan boleh seperti itu. Boleh seseorang meminum obat penahan haid dengan alasan dia ingin mendapatkan keutamaan Ramadan sehingga dia meminum obat. Ini antara lain fatwa yang diberikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, mufti Saudi Arabia. Karena dia diperbolehkan berdasarkan dalil qiyas, ya. Berdasarkan dalil qiyas kepada beberapa perkara, ya. Juga bersih dari haid dan nifas menjadi syarat sahnya saum, ya. Sehingga tidak sah saum seorang wanita bila misalnya dia sudah puasa seharian, tiba-tiba 5 menit sebelum adzan dia keluar haid. Maka dia tidak sah dan dia kemudian wajib mengqadha dari puasanya atau dari puasanya tersebut pada hari tersebut. Ya. Walaupun mungkin merasa, waduh saya udah 5 menit lagi nih, tanda kutip rugi, ya. Nah, insya Allah itu merupakan ujian dan tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Allah akan mencatat semua kesabaran dan kesabaran dia dalam beribadah. Tapi dia wajib untuk tetap mengqadhanya. Lalu kemudian Abu Suja juga menyebutkan mengenai fardu-fardu puasa. Fardu atau sesuatu yang tidak boleh hilang dari orang yang berpuasa, yang harus dikerjakan, ya. Sebagian ulama juga menyebutnya sebagai rukun. Yang pertama adalah beliau katakan an-niyah atau niat. Sehingga para ulama dari semua mazhab mengatakan wala yasihu shaum biduni niyah. Tidak sahnya saum seseorang tanpa ada niat. Ya, dan niat ini haruslah, niat seseorang saum haruslah jazimah, haruslah dia benar-benar mentekadkan wa muayyanah, dan juga dia menetapkan bahwa saumnya itu untuk Ramadan, wa mubayyitah, dan juga dia meniatkan di malam hari, ya. Nanti akan kita rinci. Jumhur ulama mengatakan yajibu tabyitun niyyati min al-lailil qabla tulu'il fajr. Jumhur mayoritas ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, mereka mengatakan wajib bagi seseorang yang berpuasa untuk meniatkan untuk saum di malam harinya atau dari semenjak terbenamnya matahari atau maghrib, ya, di sebuah hari sampai sebelum adzan subuh. Maka dia harus niatkan untuk saum pada keesokan harinya, ya. Dan tidak disyaratkan untuk diucapkan, ya. Walaupun sebagian ulama memang ada yang mengatakan disukai untuk mengucapkan, ya. Sebagian ulama Syafi'iyah antara lain menyebutkan disukai untuk mengucapkan sebagai bentuk takkid atau penekanan. Makanya kita sering dengar di masjid-masjid ada yang kadang sama-sama, ya. Nawaitu saum, ya, godan, seperti semacam gitu, ya. Namun itu bukan merupakan syarat, ya. Dan juga kalau kita lihat dari sunnah Nabi SAW, tidak ada lafaz khusus untuk meniatkan puasa. Nabi SAW mengajarkan semua hal, termasuk doa masuk WC, mohon maaf, kemudian doa berhubungan antara suami istri, hal-hal yang detail seperti itu beliau ajarkan, namun tidak ada lafaz khusus untuk niat ketika berpuasa. Oleh karena itu, ulama yang lain, ya,
bagian besar ulama mengatakan niat itu tempatnya di hati, maka tidak perlu bagi dia untuk ucapkan, ya, ketetapan di hati. Dan bangun sahurnya dia itu juga merupakan sebuah bagian dari niat. Walaupun untuk lebih hati-hatian, dia tekadkan di dalam hati bahwa saya besok ini akan berpuasa untuk puasa fardu Ramadan. Apakah perlu kita memperbaharui niat tersebut setiap malam? Menurut jumhur ulama dari Hanafiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah, ya, Hanafiyah ini para pengikut Abu Hanifah, Syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i, dan Hanabilah pengikut Ahmad bin Hanbal, ya. Mereka mengatakan, ya, disyaratkan untuk memperbaharui niat setiap malam. Berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Ya. Sebagian lagi ulama, antara lain Imam Malik, mengatakan tidak perlu setiap malam. Cukup di awal Ramadan dia niatkan untuk berpuasa bulan Ramadan, maka itu niat dia sudah cukup 1 bulan. Selama dia tidak terputus. Misalnya di tengah perjalanan seorang wanita terputus karena haid, ya, maka dia harus memperbaharui niatnya. Setelah haidnya hilang, dia berpuasa lagi, maka dia memperbaharui niatnya. Nah, itu menurut Imam Malik, ya. Maka cukup sekali, ya. Namun kalau mau lebih berhati-hati, ya, pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, dia selalu memperbaharui niatnya di setiap malam. Sebelum adzan subuh dia selalu memperbaharui niatnya. Dan juga tidak diperkenankan, ya, menurut jumhur ulama, seseorang ragu-ragu dalam niatnya. Misalnya, ketika masuk Ramadan, kemudian dia besok ceritanya mau safar. Dia bingung, puasa nggak ya besok? Puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Nanti lihat deh. Setelah adzan subuh, kemudian dia melihat, aduh, kayaknya nggak jadi nih perginya, saya puasa aja deh. Nah, niat seperti itu tidak sah. Niat seperti itu tidak sah, walaupun dia berpuasa sampai kemudian maghrib, menurut para ulama puasanya tidak sah dan wajib bagi dia mengqadha. Karena niat itu harus tidak boleh ragu-ragu dan juga dilaksanakan sebelum adzan subuh. Ya. Ini menurut jumhur ulama. Lalu bagaimana dengan orang yang ragu-ragu di dalam niat untuk berbuka puasa? Ya, misalnya orang dalam safar, terus kemudian dia berpuasa karena dia merasa puasanya ini mah gampang, saya naik pesawat enak gitu ya, jadi saya lebih baik berpuasa saja. Tapi misalnya ketika di pesawat dihidangkan makanan yang sangat enak, akhirnya dia jadi ragu-ragu, aduh saya buka nggak ya? Kayaknya saya pengen buka nih, bingung dia, ragu-ragu. Ya. Apakah keraguan-raguan ini membatalkan puasanya? Ya. Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak membatalkan puasanya. Ya. Dan menurut jumhur, ya disebutkan ini menurut jumhur ulama tidak membatalkan puasanya selama apabila dia ragu-ragu, ya maka dia tetap tidak mengapa, puasa dia tetap sah kalau dia ingin berpuasa sampai kemudian sampai waktu maghrib. Kemudian Abu Suja menyebutkan di antara fardu puasa lainnya adalah menahan diri dari makan dan minum. Ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytal abyadu minal khayti al-aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah sampai jelas ya perbedaan antara siang dan malam. Ya, ini tentunya sudah ma'ruf bahwa kita dilarang untuk kemudian makan dan minum semenjak terbit fajar kedua atau fajar shadiq, ya, atau adzan subuh kalau di kita ya, sampai kemudian tenggelamnya matahari. Permasalahannya bagaimana ketika misalnya adzan subuh, kita mendengar adzan subuh dan di mulut kita masih ada makanan, ya, misalnya kita terlambat bangun sahur, tiba-tiba adzan, ya, kita masih ada makanan di mulut kita. Apakah yang harus kita lakukan? Ya. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan alaihi an yalfidhahu wa yutimma saumahu. Wajib bagi dia untuk mengeluarkan makanannya. Mengeluarkan makanannya wa yutimma saumahu, dan menyempurnakan saumnya. Fa in ibtala'ahu batala saumuh. Apabila kemudian dia telan makanannya,
maka batal saumnya. Maka batal saumnya. Ini adalah pendapat yang diakui di mazhab yang 4. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mungkin ada orang yang berkata, kan ada hadisnya. Nabi SAW bilang, kalau misalnya kita mendengar azan, lalu di mulut kita ada makanan, maka hendaknya dia selesaikan dulu. Dan ini pendapat yang populer belakangan ya, beberapa tahun terakhir. Dan memang hadisnya memang ada seperti itu. Dalam sebuah riwayat Ahmad dan Abu Daud disebutkan dan disahihkan oleh Syekh Albani, "Idza sami'a ahadukum nida wal ina'u 'ala yadihi", apabila salah seorang dari kalian mendengar suara azan dan tempat minum ada di tangannya, fala yadha'hu hatta yaqdi hajatahu minhu. Maka janganlah dia taruh sampai dia selesai dari hajatnya. Artinya apabila ada air gelas di tangan kita, mendengar suara azan, maka jangan disimpan sampai kemudian kita selesaikan meminumnya. Ya. Hadis ini oleh Syekh Albani antara lain disahihkan ya. Dan ini yang kemudian jadi pendapat yang sering kita dengar. Namun ada sebagian ulama lain ahlu hadis yang kemudian mempermasalahkan hadis ini, dianggap tidak sahih. Walaupun andaikan sahih, para ulama memahaminya berbeda. Para ulama dari 4 madhab memahaminya berbeda, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya yang terkenal Al-Majmu'. Beliau katakan, wahada wa in soha, dan ini apabila walaupun hadisnya sahih, ini maksudnya adalah dianggap oleh para ulama, Nabi SAW mengatakan kepada seseorang yang mendengarkan adzan pertama, ya, adzan pertama sebelum terbitnya matahari atau fajar shadiq, ya. Sehingga memang pada adzan pertama tersebut ya, sebelum adzan subuh yang sebenarnya, tidak mengapa kita masih makan. Ya. Namun apabila sudah masuk adzan subuh atau adzan kedua, ya, atau ya, adzan ketika ada fajar shadiq, maka yang wajib bagi dia untuk berhenti. Dan ini pendapat ulama dari 4 mazhab. Dan ini yang tentunya lebih berhati-hati ya. Karena saya juga dahulu seperti itu, saya sempat mendengar hadis ini, akhirnya ketika adzan, atau misalnya saya sahur terlambat, saya biasanya langsung minum saja kan ada hadisnya begini-begini. Tapi ternyata pemahaman para ulama, terutama dari 4 mazhab, semua mengatakan itu di hadis tersebut dikatakan untuk yang mendengar adzan pertama. Adapun adzan subuh, maka dia harus mengeluarkan makanannya. Lalu juga tentunya waktu puasa kita ketahui dia selesai setelah matahari terbenam ya, bukan jadwal ya, bukan jadwal tapi matahari terbenam bagi orang yang melihat langsung. Adapun jadwal itu membantu kita ya. Jadi kata para ulama, apabila kemudian dia melihat jadwal maghrib misalnya jam 18.00 atau jam 6 pas, namun dia melihat langsung misalnya dia ada di sebuah padang, di sebuah lapangan yang luas, dia melihat langsung matahari terbenam baru jam 6:05. Maka dia wajib menahan puasanya sampai benar-benar terbenam tadi jam 6:05 ya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan seseorang yang ini termasuk masalah kontemporer, seseorang yang menempuh perjalanan dengan pesawat. Misalnya dari kita dari naik pesawat misalnya dari Jakarta ke Surabaya. Ketika melihat jadwal di Surabaya, jadwal berbuka puasa itu ternyata jam 5:45 sore. 5:45 sore. Ya, kita lihat jadwal. Kita berpuasa nih dari Jakarta. Lalu pun kita mendengar di misalnya kita streaming di radio, ada streaming radio Surabaya. Ternyata memang waktu itu tepat jam 5:45 telah dikumandangkan adzan. Kita mendengar, tapi kita masih di atas pesawat. Ketika di atas pesawat kita persis jam 5:45. Apakah kita harus berbuka? Ya. Kata para ulama, andaikan kita di pesawat ternyata melihat matahari masih ada, belum terbenam, walaupun kita lihat jadwal tadi
kita di atas Surabaya, tapi kita bisa masih melihat matahari. Walaupun jadwal mengatakan 5.45, maka kita wajib untuk menahan. Karena kita melihat langsung, matahari belum terbenam. Dan orang yang berada di ketinggian tentunya bisa melihat matahari lebih jelas ya, dan lebih lama biasanya, ditambah waktunya. Ya, sama akhirnya itu makanya itu kenapa makanya contohnya di gedung-gedung yang tinggi, Burj Al Arab misalnya di Dubai, dia satu gedung itu memiliki waktu berbuka puasa yang berbeda. Karena gedungnya lebih tinggi, dia bisa melihat matahari terbenam lebih lama ya. Jadi semakin tinggi bangunannya, biasanya waktu maghribnya lebih lama. Ya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang musafir ke tempat yang misalnya siang dan malamnya lama? Bisa sampai ada yang sampai 20 jam. Ya. Wajib bagi dia mengikuti tetap waktu di tempat tersebut. Ya, apabila dia memang misalnya berpuasa, ya, misalnya dia menetap di sebuah tempat, terutama yang daerah dekat kutub biasanya ya, maka dia mengikuti waktu di sana. Adapun kata para ulama, andaikan dia tidak kuat dan dikhawatirkan dia akan mengalami sakit, ya, artinya dia mengalami kesulitan karena ternyata sampai 20 jam misalnya, ya, maka tidak mengapa ya, bagi dia kemudian untuk membatalkan puasanya dan dia mengqadanya di hari-hari lain yang misalnya waktunya lebih normal atau misalnya ketika dia berpindahlah ke tempat yang normal. Ya. Kata para ulama tidak mengapa dia mengqadanya. Lalu juga bagaimana dengan seseorang yang berpuasa safar ya dan dia memilih berpuasa, memiliki perbedaan waktu. Contohnya, kita akan safar umroh, kita berpuasa ya. Berpuasa lalu kita terbang, ya. Kita tahu di waktu di Indonesia ini berbuka puasa maghrib jam 6. Namun jam 6 tersebut kita masih ada di pesawat. Ya. Sedangkan kita sudah berada di atas, misalnya di udah menuju Saudi ya. Sedangkan Saudi sampai Indonesia bedanya 4 jam. Dan baru berbuka puasa 4 jam kemudian. Maka mana yang harus kita lakukan? Apakah kita, karena kita asli orang Indonesia, kita bersahur di Indonesia, apakah kita mengikuti waktu Indonesia? Ataukah kita mengikuti waktu tempat tujuan kita? Atau tempat kita pas berada di atas pesawat tersebut ya? Jawabannya adalah kita mengikuti aturan di atas tempat tersebut, di atas pesawat tersebut. Jadi misalnya kita begitu pesawatnya mendarat misalnya di Saudi, ternyata masih jam 3 siang di Saudi, ya. Di jam 3 siang, kalau Indonesia itu sudah jam 7 malam, sudah waktunya kita berbuka, maka wajib kata para ulama kita mengikuti tempat tersebut. Kita tetap harus menahan diri sampai di Saudi dikumandangkan azan maghrib ya. Nah ini harus diperhatikan ya, karena ada sebagian jemaah umroh yang dia seperti itu. Dia berpuasa dari Indonesia, lalu kemudian di pesawat dia melihat jadwal Indonesia. Wah Indonesia udah buka nih, ya udah kita buka, kita kan asli Indonesia katanya. Nah ini tidak tepat, tapi dia harusnya mengikuti tempat ketika dia berada. Ya. Kemudian Abu Sujam juga mengatakan di antara fardu puasa adalah menahan diri dari jima, berhubungan suami istri, dan juga menahan diri dari muntah secara sengaja, Beliau katakan kemudian mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10. Ya. Yang pertama adalah sesuatu yang masuk secara sengaja ke perut melalui lubang yang ada. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang memasukkan secara sengaja ya, makanan ke perutnya? Tentunya dia berdosa besar. Tapi apakah perlu dikodok? Para ulama mengatakan ya, dia tetap harus dikodok. Ya, dan dia harus bertobat, dia harus berkodok, dan dia menahan diri sampai kemudian ya karena misalnya anak-anak atau remaja biasanya ya, yang baru balik biasanya dia ya kadang masih main-main gitu ya. Di siang hari dia makan aja gitu untuk jago-jagoan ya di antara teman-temannya.
ketika dia sudah balik, maka dia tetap kalau dia memang sudah balik, dia berdosa tentunya karena dia sudah balik. Dia bertobat, dan dia apabila ada orang tuanya melihat, tetap disuruh untuk berhenti dari makannya sampai kemudian maghrib, dan dia nanti diharuskan mengqadha. Dia diharuskan mengqadha. Lalu bagaimana dengan menelan ludah? Ya, ini kadang suka ada pertanyaan seperti ini, menelan ludah, pertanyaan klasik ya. Menelan ludah, menurut ijma, kesepakatan para ulama, tidak membatalkan puasa selama ludahnya tersebut belum berpisah dari mulut. Belum berpisah dari mulut. Ya. Jadi kalau misalnya kita ludahnya dipindahkan ke gelas, lalu kita minum, ini baru membatalkan. Ya. Ini menurut ijma ulama, kesepakatan para ulama. Namun bila belum berpisah dari mulut, menelan ludah tidak mengapa, tidak membatalkan puasa kita. Lalu bagaimana dengan makanan yang tersisa? Kita sahur, belum sempat gosok gigi. Ya. Nah ini bagusnya makanya sahur, kita gosok gigi ya, agar bersih dari sisa makanan. Kalau masih nyisa, ya, bagaimana hukumnya? Para ulama mengatakan, kalau misalnya dia tersisanya sedikit, ya, dan sulit bagi kita untuk mengeluarkannya, ya, maka dia tidak mengapa, saumnya sahih. Dia telan dikit dan sulit bagi dia dikeluarkan, maka tidak mengapa dia untuk telan. Ini menurut ijma ulama. Adapun bila makanan tersebut adalah makanan yang bisa kita keluarkan, ya, bisa kita keluarkan, namun kita tidak mengeluarkannya. Ya. Misalnya ada makanan jagung, anggaplah. Jagung bisa kita keluarkan, potongan jagung, tapi kita ya karena merasa ini kan ada di mulut saya, memang tadi sisa makanan. Kemudian kita telan, ya, yang menyelap di gigi ini, ya, kita telan. Padahal kita bisa mengeluarkannya. Maka hal tersebut menurut jumhur ulama dia membatalkan puasa. Membatalkan puasa, ya. Dan dia namanya dan dia harus mengqadhanya. Dan dia harus mengqadhanya. Ini menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dan juga sebagian dari ulama Malikiyah. Oleh karenanya bila ada sisa makanan dan kita yang cukup besar dan sebenarnya kita bisa mengeluarkannya, maka harus dikeluarkan, jangan ditelan. Lalu bagaimana dengan orang yang merokok? Ya, orang yang merokok tentunya dia merusak siamnya, ya, dan dia juga membatalkan puasanya. Ini berdasarkan kesepakatan ulama dari 4 mazhab. Bagaimana dengan seseorang yang berpuasa dalam saum yang wajib dalam Ramadan, kemudian dia menyangka matahari telah tenggelam. Kemudian setelah dia nyangka sudah tenggelam, lalu dia berbuka, tapi ternyata belum masuknya atau belum matahari belum terbenam, belum maghrib ya. Maka apa yang harus dia lakukan? Apakah tanggung? Aduh, saya udah keburu berbuka tadi, kan saya nggak tahu. Apakah lanjut atau tidak? Tidak. Jawabannya dia harus menahan diri. Bila dia tahu itu kemudian. Ini berdasarkan kesepakatan imam madhab. Ya, semuanya mengatakan seperti itu. Ya. Dan bila misalnya dia tadi berbuka menyangka bahwa maghrib sudah masuk, itu menyangkanya sebenarnya dia ragu-ragu. Ya. Dia ragu-ragu, tapi kemudian dia, sudahlah kayaknya mau udah, buka aja. Ya. Tidak ada keyakinan sebenarnya, dia ragu-ragu. Maka bagi dia, kata para ulama, wajib bagi dia untuk mengqadhanya. Wajib bagi dia mengqadhanya. Walaupun dia tadi setelah dia makan, dia tetap harus menahan diri sampai datangnya maghrib yang sebenarnya. Tapi karena dia tadi mendasarkan diri dari keraguan-raguan, maka dia wajib tetap mengqadhanya. Ya.
apabila memang berdasarkan keraguan-raguan. Ya. Lalu kemudian Abu Suja menyebutkan juga di antara hal-hal yang membatalkan puasa juga yang dimasukkan ke kepala, ya, juga memasukkan obat ke dalam salah satu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur, alat kelamin, ya, yang depan dan belakang, ya. Memasukkan obat ke salah satu dari dua jalan ini, contohnya misalnya kayak kalau anak-anak ada obat untuk panas, ya, ada yang supaya cepat dia lewat dubur dia, ya. Ataupun ada orang yang dewasa juga kadang dikasih seperti itu untuk obat wasir, ya, maka hal tersebut juga dianggap membatalkan puasa. Juga yang keempat disebutkan muntah dengan sengaja. Sedangkan bila tidak sengaja tentunya tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana dengan darah yang keluar dari gigi? Ya. Apabila tidak dia telan, maka ini tidak membatalkan puasa menurut kesepakatan para ulama, ya, darah di gigi kita. Lalu kemudian Imam Abu Suja juga menyebutkan mengenai yang membatalkan puasa adalah berijma secara sengaja di farji. Berjima secara sengaja di farji. Ini ada tafsilnya atau ada penjelasannya, ya, secara lebih rinci. Antara lain, barang siapa yang berjima, ya, melakukan hubungan suami istri di tengah hari Ramadan, maka tentunya saumnya batal, dan dia apabila melakukan dengan sengaja dia melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar yang kemudian dia harus selain dia pertama harus mengkodok harinya tersebut, ya, dia juga harus kemudian wajib bagi dia kafarat. Kafaratnya yang pertama adalah membebaskan budak, dan ini berdasarkan urutan, ya. Membebaskan budak yang pertama, ya. Yang kedua kemudian dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Ya, yang berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga adalah dia memberi makan 60 orang miskin. Yang dimaksud berturut-turut di sini, ya, kita harus mencari dulu pertama budak. Apabila memang tidak ada budak, ya tentunya sekarang sangat susah. Maka kita berpuasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh langsung kita, saya mah susah puasa seperti itu, saya ingin ngasih makan 60 orang miskin aja, itu mah gampang, ya. Nah, menurut para ulama tidak, harus urutan. Apabila dia masih mampu untuk berpuasa 2 bulan, maka dia harus berpuasa 2 bulan. Dan berpuasa kafarat dari berjima di siang hari ini, puasa 2 bulan ini, puasa kafarat ini sebenarnya sangat berat, ya. Karena bila putus di salah satu hari, misalnya selama 2 bulan, dia putus, maka dia harus mulai lagi. Misalnya di bulan pertama, dia putus di tengah bulan, maka tengah bulannya tersebut dianggap sebagai, ketika mulai lagi dia harus dianggap sebagai hari pertama. Misalnya seseorang sudah berpuasa kafarat selama 1 bulan 29 hari. Lalu kemudian di hari mau ke 2 bulan tadi, yaitu di bulan kedua di hari 30, dia safar, kemudian dia memutus puasanya. Nah, ini akhirnya dia nanti ketika mulai lagi, bukan mulai menyempurnakan satu lagi, bukan. Tapi dia harus mulai dianggap sebagai mulai dari hari pertama lagi, tambah 2 bulan lagi. Nah, ini sangat berat, ya. Makanya ini peringatan yang sangat keras buat seseorang yang sengaja, na'udzubillah misalnya, berhubungan suami istri tengah siang hari Ramadan. Lalu bagaimana kalau lupa, ya? Dia lupa kalau puasa, ya, walaupun jarang ini terjadi. Kalau lupa, kata para ulama, saumnya sahih, puasanya tetap sah, dan dia tidak ada kafarat. Kalau memang dia benar-benar lupa, suami istri benar-benar lupa, ya. Lalu bagaimana bila kemudian dalam 1 bulan tersebut, ya, misalnya mohon maaf, suami istri, ya, pengantin baru, di siang hari ini, mohon maaf, dia berhubungan suami istri lebih dari sekali, ya. Apakah kafaratnya cukup sekali? Jawabannya menurut madhab jumhur, mayoritas ulama, tidak.
tapi sesuai dengan hari yang dia batalkan. Misalnya dia 5 hari dia berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, maka 5 dikali 2 bulan, 10 bulan dia harus berpuasa. Ya. Dan itu pun tadi, ketika melaksanakan misalnya 2 bulan, dia harus benar-benar berturut-turut, tidak boleh terputus. Untuk laki-lakinya ya. Kalau perempuan, kalau dia haid itu dianggap tidak mengapa kata para ulama. Dia bisa meneruskan sisanya. Adapun bagi laki-laki, dia benar-benar tidak boleh terputus. Adapun kalau misalnya dia berhubungan suami istri dalam qada Ramadan. Ya. Dalam qada Ramadan. Misalnya seseorang waktu Ramadan dia sakit, lalu dia mengqada di bulan Dzulhijjah misalnya, di bulan Dzulhijjah. Lalu dia tergoda oleh istrinya, misalnya berhubungan suami istri, apakah dia sama seperti ketika Ramadan dia harus kafarat? Jawabannya tidak. Kalau qada ya. Ini berdasarkan pendapat dari mazhab yang 4. Semuanya mengatakan tidak perlu bagi dia untuk kafarat. Abu Sujaj menyebutkan juga hal-hal yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan mani karena bersentuhan, bercumbu rayu. Ya. Ini maksudnya mengeluarkan mani karena bersentuhan. Belum sampai jima, mohon maaf ya. Belum sampai memasukkan alat kelamin pria kepada alat kelamin perempuan. Hanya istilahnya, mohon maaf, pemanasan. Namun sampai mengeluarkan air mani. Maka hukumnya dia batal puasanya dan dia mengqada. Namun tidak ada kafarat. Tidak seperti orang yang tadi menjima. Sampai memasukkan alat kelaminnya. Bila tidak memasukkan alat kelaminnya, dia tidak ada kafarat. Ya. Begitu juga ya mengeluarkan mani karena sengaja ya. Misalnya tadi karena selain misalnya pemanasan dengan istrinya, bisa juga karena misalnya mohon maaf onani ya, ataupun dia dionanikan mohon maaf sama istrinya, maka dia juga batal puasanya dan bagi dia qada. Namun tidak ada kafarat, tidak perlu kafarat ya. Lalu bagaimana dengan seseorang yang bermimpi, yang mimpi basah di siang hari, apakah dia batal puasanya? Jawabannya tidak, karena itu di luar dari kemampuan dia. Ya. Dia tidak batal puasanya. Lalu seseorang laki-laki juga yang keluar madhi, ya. Madhi ini seperti mani, cuman dia beda ya, keluarnya bukan berdasarkan rasa nikmat, maka dia tidak membatalkan puasa. Kalau madhi itu cairannya sama juga seperti putih, cuman keluarnya tidak memancar, maka dia tidak membatalkan puasa kalau madhi ya. Kemudian juga disebutkan datang haid dan juga datang nifas, termasuk hal yang membatalkan puasa, gila dan murtad. Naudzubillah ya. Adapun hal-hal yang dianjurkan ketika berpuasa, Abu Sujah menyebutkan adalah menyegerakan berbuka. Nabi SAW mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr, atau manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa. Ya. Dan ini menyelisih kebiasaan kaum Yahudi yang mereka mengakhirkan buka puasa mereka, ya, sampai menjelang bintang mulai muncul ya, menjelang Isya. Dan itu persis dilakukan juga oleh orang-orang Syiah. Yang mereka ngaku Islam ya, bila kita ada kenalan orang Syiah, tunggu lihat saja buka puasanya. Dia biasanya baru buka puasa menjelang Isya ya. Kemudian juga disunahkan menunda sahur, maksudnya menunda sahur ini mengakhirkan sahur ya, mengakhirkan sahur sampai di dekat waktu mau azan ya. Atau misalnya ada waktu cukup ya, sampai menjelang azan kita masih ada waktu untuk membaca Al-Qur'an kira-kira 50 ayat ya. Karena kebiasaan sebagian masyarakat Indonesia ya, banyak yang kemudian dia sahurnya jam 2 atau jam 3 ya. Dia begadang, ada sebagian orang yang begadang sekalian aja katanya sahur jam 2 nanti dia tidur. Nah, ini termasuk yang perkara yang tidak disukai ya. Perkara yang tidak disukai. Dan juga tentunya yang disunahkan adalah meninggalkan kata-kata keji. Nabi SAW mengatakan, "Man lam yada'
qaula zur wal amala bih wal jahla, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta, kemudian mengamalkannya dan juga melakukan tindakan bodoh, maksudnya melakukan tindakan maksiat, falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak butuh atas usahanya dalam menahan rasa lapar dan dahaga. Artinya puasanya di sisi Allah sah. Tapi bila seseorang dia menahan makan dan minum dan juga berhubungan suami istri, tapi dia tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan melakukan kemaksiatan, maka ya menurut para ulama, walaupun puasanya sah, namun pahalanya sia-sia. Pahalanya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena menahan diri dari makan dan minum itu merupakan wasilah, bukan tujuan utama dari disyariatkannya puasa. Sedangkan tujuan utama dari disyariatkannya puasa adalah sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 183, ya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nah, itu yang disebutkan oleh Abu Suja dalam bukunya. Nah, sebelum masuk tanya jawab, sedikit saya tambahkan mengenai hukumnya seseorang wanita yang hamil dan juga menyusui. Bolehkah dia berbuka puasa di dalam Ramadan? Tentunya boleh, ya. Entah karena dia takut atas dirinya sendiri ataupun atas takut terhadap anaknya, ya, atau jabang bayinya, maka tidak mengapa dia berbuka. Lalu bagaimana hukum qadanya? Ini yang sering ditanyakan, ya. Hukum qadanya, apa yang harus dia lakukan? Bila seseorang wanita yang hamil dan dia menyusui, dia takut atas dirinya sendiri dan takut atas jabang bayinya ataupun bayi yang dia susui, ya. Fa'alaihima al-qada'u faqat. Maka yang wajib bagi wanita yang menyusui ataupun yang mengandung tadi, hamil tadi, maka cukup bagi dia qada saja, tanpa perlu fidyah. Dan ini madhab dari jumhur ulama, dari Hanafiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah, ya. Dan sebagian perkataan para ulama salaf. Adapun apabila dia mengkhawatirkan atau dia berbuka puasa karena dia sebenarnya nggak khawatir terhadap dirinya, cuma dia takut kepada anaknya saja, ya, ataupun jabang bayi yang ada di perutnya. Kalau dia merasa, oh badan saya kuat, cuman saya takut kepada anak saya nih, takutnya kurang nutrisi atau segala macam, ya. Maka bagi dia, ini terdapat perbedaan pendapat para ulama. Para ulama antara lain, sebagian ulama mengatakan, ya, dia wajib bagi dia qadha dan membayar fidyah. Membayar fidyah, ya. Namun ulama yang lain mengatakan, contohnya ulama Hanafiyah dan juga sebagian kelompok dari ulama salaf dan juga ulama belakangan adalah Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia, dan juga seorang ulama besar di Saudi, Ibnu Utsaimin, mengatakan dia tidak perlu membayar fidyah, cukup qadha saja. Cukup qadha saja, ya. Kenapa? Ya. Karena ya Allah menyebutkan dalam atau Nabi SAW menyebutkan, innallaha tabaraka wa ta'ala wada'a 'alal musafir anil musafir syatara as-shalah wa anil hamil wal murdi saum au siyam. Ya, sesungguhnya Allah memberikan perlakuan khusus atau keringanan kepada orang-orang yang musafir. Ya, antara lain mereka bisa mendapatkan bisa qasar, dan juga Allah memberikan kepada keringanan kepada hamil dan juga orang yang menyusui dalam berpuasa, ya. Andaikan seseorang misalnya dia membatalkan puasanya, seorang wanita yang hamil dan juga menyusui karena takut atas dirinya dan anaknya, itu hanya wajib bagi dia qadha saja, ya. Tentunya kalau misalnya dia takut karena salah satu faktor anaknya saja, tentunya dia lebih utama untuk qadha saja tanpa perlu membayar fidyah, ya. Dan ini pendapat yang kuat, ya. Ini pendapat yang dipilih antara lain oleh ulama belakangan, antara lain Syekh Ibnu Baz dan juga Syekh Utsaimin, bahwa tidak perlu dia membayar fidyah, dia cukup untuk mengqadhanya saja. Ya, Allah taala a'lam, ya. Juga yang perlu kita ketahui bagi orang yang menunda-nunda qadha puasa selama dia mampu. Ya, misalnya
dia punya hutang tahun lalu, dia belum sempat bayar, tiba-tiba masuk Ramadan berikutnya, bukan tiba-tiba, kemudian dia masuk ke Ramadan berikutnya. Dia belum sempat qadha yang tahun sebelumnya, padahal dia dulu mampu, ya. Maka kata para ulama, dia diwajibkan untuk berfidyah, dan sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Karena bila dia memang ada kemampuan di situ, ya, maka dia membayar fidyah, ya. Karena dia melalaikan waktu 1 tahun yang sebenarnya dia mampu mengqadha, tapi dia tidak mengqadha, maka kemudian dia membayar fidyah. Ya. Demikian pemaparan yang ringkas yang bisa kami sampaikan. Apabila ada koreksi ataupun diskusi ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Oh, ininya sebentar, nggak muncul tadi suaranya. Ditulis aja, lebih baik pertanyaannya ditulis ya, biar soalnya ada masalah dengan perangkatnya. Tes. Ya, bagi para peserta yang ingin bertanya bisa melalui chat. Ditulis aja. Ya, melalui chat aja. Deketin Nggak connect. Ya Ustadz, ini udah ada satu pertanyaan melalui dengan suaranya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tata cara bayar fidyah? Ya, iya, baca. Oke. Membayar fidyah antara yang disebutkan dia 1 hari yang dia tinggalkan, ya misalnya orang tua yang dia sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka dia cukup membayar fidyah. Adalah 1 mud. 1 mud itu 1 tangan kita, ya, gandum dahulu, ya. Atau kira-kira para ulama mengatakan kalau beras kira-kira sekitar 600 gram sampai 750 gram beras, ya. Itu kira-kira hitungannya, ya. 1 hari, ya. Jadi misalnya kita kemudian mau membayar fidyah 10 hari, berarti 10 kali itu, ya. Atau bisa juga diganti dengan anggap 1 kali makan, 1 kali makan, 1 kali makan 10 hari, ya kita kali 10. Apakah perlu 3 kali? Ya. Perlu 3 kali, misalnya kita makan sehari 3 kali. Ya. Para ulama mengatakan tidak tidak disebutkan bahwa kita harus membayar 3 kali, maka tidak perlu mempersulit diri sendiri. Cukup 1 hari dianggap 1. Apabila kita ada tadi misalnya membayar fidyah 10 hari, maka kita cukup kali 10 saja. Kali 10, misalnya 10 kali makan. Bisa dibayarkan secara berurutan atau berangsur. Misalnya kita masih di bulan Ramadan, ini orang tua kita misalnya sudah tua, hari pertama, kedua, ketiga, kita bayar setiap hari. Kita kasih kepada orang miskin misalnya sekali makan. Ataupun bisa pula nanti diakhirkan. Misalnya 30, ya. Puasa misalnya Ramadan full sampai 30.
lalu kemudian kita bayar semuanya 30. Kita undang 30 orang miskin, kita kasih mereka makan bersama-sama. Itu pun diperbolehkan. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Anas bin Malik, salah seorang sahabat mulia Nabi SAW, ketika beliau sudah usia tua. Ya, beliau itu disebutkan usianya sampai 100 tahunan. Ya. Beliau ketika sudah tua seperti itu, beliau biasanya membayar fidyahnya, diakhirkan, dikumpulkan, setelah di akhir beliau kumpulkan orang miskin, lalu semua dikasih sekaligus makanannya. Apakah harus di bulan Ramadan? Bila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk membayar fidyah di bulan Ramadan, maka tidak mengapa di bulan berikutnya ketika dia telah memiliki keleluasaan. Ya, Allah Ta'ala alam. Tarik bawah. Yang berikutnya apa itu? Mohon maaf. Next. Ya. Adapun vaksin, ya, Allah Ta'ala alam, para ulama mengatakan dia tidak membatalkan puasa. Karena dia bukan merupakan, disebutnya mawad gidhaiyah, bukan merupakan bahan baku yang mengandung gizi. Ya. Maka dia tidak, apalagi juga dia ditempelkan antara lain ke otot biasanya ya. Maka dia tidak membatalkan puasa. Contohnya sekarang, vaksin yang kita pakai untuk COVID ya. Maka itu tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Di sempat pasangnya karena belum tahu hukum. Iya. Wallahu ta'ala alam. Ini Ibu Mama Wildan bertanya, waktu hamil tidak berpuasa, hanya bayar fidyah saja. Karena belum tahu hukumnya, ya. Apakah tetap harus qada puasa? Ya, memang ada sebagian ulama yang mengatakan fidyah saja. Namun kalau kita lihat tadi pendapat jumhur, ya, mayoritas ulama, dan ini pendapat yang lebih berhati-hati, dia tetap harus mengqadha. Tidak mengapa. Baru kemudian ibu mengqadhanya saat ini, insya Allah tidak mengapa. Wa iyyakum jazakumullah khair. Tadi yang kita sebutkan, barang siapa yang kemudian mengakhirkan qada puasanya sampai lewat Ramadan berikutnya, maka dia harus membayar fidyah. Ini bagi orang-orang yang sebenarnya dia memiliki kemampuan untuk membayar qadanya di bulan-bulan yang yang dikasih kesempatan ya dalam 1 tahun. Tapi dia sengaja akhirkan, males nanti aja deh. Nanti aja datang Ramadan tahun berikutnya. Maka dia harus membayar fidyah. Ya, kata ini dilakukan oleh para sahabat ya. Bukan karena ketidakmampuan, dia sebenarnya mampu membayar, cuman dia tidak mengqadha ya. Allah Ta'ala alam. Masih ada pertanyaan lagi sebelum kami tutup? Barangkali masih ada yang mau bertanya. Permasalahan puasa ini tentunya sangat banyak ya. Ada juga yang permasalahan kontemporer selain yang tadi kami sebutkan. Masih banyak lagi, cuman karena waktu yang terbatas tentunya kita tidak bisa sebutkan lebih banyak. Silakan kami kasih kesempatan lagi apabila masih ada pertanyaan sebelum kami tutup. Jadi kita masih memberikan waktu. Juga ada tadi catatan yang kami lupa sebutkan, namun cukup penting ya. Misalnya ketika seseorang yang dia tinggal di negara yang bukan Muslim, ya, misalnya di negara yang mayoritasnya bukan Muslim, lalu dia tidak mengetahui masuknya waktu Ramadan. Dia baru tahu misalnya setelah lewat 2 hari dia baru tahu. Ternyata atau lewat 1 hari, ternyata di negara yang terdekat misalnya yang banyak muslimnya, mereka sudah berpuasa pada hari kemarin ya. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah dia cukup menyempurnakan sisa yang ada ataukah dia harus qadha? Jawaban para ulama, mereka harus mengqadha. Mereka harus mengqadha bila kemudian dia baru tahu belakangan ya. Maka dia harus mengqadha yang terlewatnya tersebut ya, Begitu juga dengan orang yang misalnya dia berpuasa, memulai puasa di sebuah daerah yang dianggap yang misalnya di negara di Indonesia yang awal puasanya lebih atau tanggal 1 Ramadannya lebih awal dibandingkan negara lain.
Misalnya 1 Ramadannya ini dia jatuh tanggal 1 April misalnya di Indonesia. Dia mulai berpuasa. Lalu dia kemudian melakukan safar ke negara lain yang misalnya puasanya baru mulai tanggal 2 April. Tanggal 2 April. Nah, dan puasa pada hari itu, misalnya pada bulan itu genap 30 hari ya. Maka ketika dia berpuasa di negara tujuannya tadi, misalnya dia anggaplah di Inggris ya, di Inggris baru 2 April, lalu kemudian dia berpuasa di sana, tentunya ternyata lebarannya dia mundur 1 hari. Nah, dia bingung tentunya ketika di hari ke-30, setelah hari 30, apakah saya berpuasa mengikuti Inggris ini? Kalau saya berpuasa mengikuti Inggris, saya berpuasa 31 hari. Sedangkan Nabi SAW mengatakan namanya bulan itu 29 atau 30. Para ulama mengatakan karena dia berada di tempat tersebut, maka dia wajib mengikuti hukum di tempat tersebut. Jadi dia tetap berpuasa sebagaimana orang Inggris, walaupun dia akhirnya jadi 31 hari. Ya. Itu beberapa catatan mengenai waktu berpuasa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tentunya kami mohon maaf juga karena tadi banyak kendala teknis yang cukup lama. Karena ada beberapa peralatan yang kami harus menyesuaikan. Dan mengenai materi tentunya yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesalahan karena tentunya dari syaitan dan juga dari kebodohan kami dan pendeknya keilmuan kami. Kami mohon maaf atas kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada admin, silakan. Ya, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Alhamdulillah tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian kedua ini. Dan insya Allah besok di waktu yang sama kajian terakhir, kajian pra-Ramadan dengan tema fikih sholat taraweh dan amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.